Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Daerah Integral. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurlela dan teman saya Muhammad Reza Sinaga dan Nurleli. Baiklah, kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama itu perlu kita ketahui apa pengertian dari daerah integral. Daerah integral adalah ring komutatif dengan anggota satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Suatu ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi nol disebut sebagai daerah integral atau integral domain. Suatu struktur aljabar dengan dua opsi biner R penjumlahan dikatakan sebagai suatu daerah integral bila 1. Tertutup terhadap penjumlahan dengan perkalian. 2. Kumulatif terhadap penjumlahan dan perkalian. 3. Asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. 4. Tidak memiliki pembagi nol. 5. Punya unsur identitas pada penjumlahan dan perkalian. 6. Memiliki inverse atau balikan pada penjumlahan. 7. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk selanjutnya akan diberikan suatu bentuk lain dari ring dengan sifat khususnya. Sebelumnya akan diuraikan beberapa hal berkaitan dengan daerah integral. Definisi 1. Suatu elemen A dari ring R disebut pembagi nol kiri jika terdapat elemen tak nol C dalam R sedemikian sehingga AC sama dengan 0. Sedangkan analog dengan di atas, AR disebut pembagi nol kanan jika terhadap elemen tak nol D dalam R sedemikian DA sama dengan 0. Jika ada BR, B tidak sama dengan 0 sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan 0, maka disebut pembagi nol atau divisor of zero. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nurleli. Definisi 2. Suatu pembagi nol A disebut pembagi nol sejati bila dan hanya bila A tidak sama dengan 0 dalam himpunan bilangan bulat. Telah diketahui bahwa jika A, B, Z, dan AB sama dengan 0, maka pasti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, sehingga ring dari bilangan bulat tidak membuat pembagi nol sejati. Sebaliknya, terdapat juga ring-ring yang memuat pembagi nol sejati. Definisi 3. Suatu ring R tidak memuat pembagi nol sejati bila dan hanya bila untuk setiap A, B, R jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau dengan kontraposisi A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 atau AB tidak sama dengan 0. Definisi 4. Suatu ring D dengan lebih dari satu elemen disebut daerah integral jika memenuhi sifat komutatif, mempunyai elemen satuan dan tidak membuat pembagi nol yang tidak sama dengan 0 atau tidak memuat pembagi nol sejati. Contoh, perhatikan himpunan M2R, himpunan matriks dari A, B, C, D, maka A, B, C, D elemen dari himpunan R. Dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks adalah suatu ring. Penyelesaiannya, misalkan matriks 2, 0, 0, 0 tidak sama dengan 0R sehingga matriks 0, 0, 3, 0 tidak sama dengan 0R. Matriks 2, 0, 0, 0 matriks 0, 0, 3, 0 sama dengan 0 matriks 0, 0, 0, 0. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurlela dan Nurleli. Langsung saja masuk ke contoh
soal yang kedua ya teman-teman. Diberikan himpunan M yang merupakan himpunan matriks dengan unsur-unsur yang berbentuk X, 0, 0, 0 dan bergantung pada X dan himpunan bilangan real sebarang. Kita tahu bahwa jika kita memperhatikan M ini, dia merupakan ring di bawah operasi penjumlahan dan perkalian karena dia berbaring tertutup di penjumlahan dan perkalian. Lalu pada operasi penjumlahannya merupakan grup komutatif. Pada operasi perkalian untuk unsur-unsur yang seperti ini bersifat asosiatif dan distributif sehingga M merupakan ring. Maka si M adalah ring komutatif dan mempunyai unsur matriks. Maka kita cari unsur dari M yang dikalikan dengan sebarang unsur M tetapi unsur tersebut maka bentuknya yaitu 1, 0, 0, 0. Maka ini merupakan unsur kesetaraan atau identitas di bawah operasi perkalian di dalam himpunan M. Lalu untuk setiap sebarang matriks A, B atau yang ada di M kita misalkan A bentuk A 0, 0, 0, bentuk B 0, 0, 0. Tentunya A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Maka jika kita kalikan A dengan B, maka menghasilkan AB, yaitu AB 0, 0, 0 tidak sama dengan 0. Berarti dengan kata lain, karena kita kalikan juga tidak sama dengan 0, jadi di sini kita dapat tahu bahwa M ini merupakan M ring komutatif, punya unkurs dan M tidak mempunyai unsur pembagi 0, maka M disebut juga dengan daerah integral. Dan masuk contoh yang ketiga yaitu contoh penerapan dari pernyataan. Bahwa Z5 kita tahu bahwa 5 adalah bilangan prima, di mana 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah sekarang kita lihat bahwa Z5 ini di bawah operasi penjumlahan dan perkaliannya. Dia akan berbentuk ring yang komutatif. Kemudian di sini ada unkurs yaitu 1. Dan jika kita lihat di sini, kalau kita memiliki bilangan-bilangan yang tidak 0, di dalam Z5 yaitu 1, 2, 3, 4. Kalau kita kalikan dengan sesamanya, atau bilangan yang jelas bukan 0, maka pasti jadi untuk setiap A dan B di dalam Z5 dengan A-nya tidak 0 dan B-nya juga tidak 0, maka jika dikalikan, maka perkaliannya juga tidak sama dengan 0. Demikianlah presentasi saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.